Kita lanjutkan untuk jenis pidana yang kedua setelah pidana mati adalah pidana penjara. Pada pasal 12 ayat 1 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara terdiri dari dua, yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Ada perbedaan pendapat terkait dengan makna penjara seumur hidup. Pendapat yang pertama, penjara seumur hidup adalah penjara selama terpidana masih hidup sampai dia meninggal dunia. Sementara pendapat yang kedua, pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Misalnya, ada seorang terdakwa yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup di usia 19 tahun. Maka makna pidana penjara seumur hidup itu adalah pidana penjara selama usia dia hidup sampai diputus oleh pengadilan bahwa dia dijatuhi pidana penjara seumur hidup. Artinya, ketika dijatuhi pidana penjara seumur hidup, dia berusia 19 tahun, maka pidana penjara seumur hidup adalah pidana penjara 19 tahun. Yaitu pidana penjara selama terdakwa hidup sampai dijatuhi putusan pidana penjara seumur hidup oleh majelis hakim. Ya, kalau menurut saya, makna penjara seumur hidup yang tepat adalah penjara selama terpidana masih hidup hingga meninggal dunia. Kenapa demikian? Karena pembagian pidana penjara menjadi dua, pidana seumur hidup dengan pidana penjara selama waktu tertentu, berarti penjara seumur hidup itu tidak tertentu waktunya. Beda dengan jenis pidana penjara yang kedua, yaitu selama waktu tertentu. Kalau pidana penjara seumur hidup dimaknai pidana penjara selama usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan, berarti pidana penjara tersebut waktunya tertentu. Ketika ada orang divonis dengan pidana penjara seumur hidup oleh hakim pada usia 19 tahun, maka pidana penjara seumur hidup berarti waktunya tertentu, yaitu 19 tahun. Artinya apa? Waktunya sudah bisa ditentukan 19 tahun. Sementara kenapa ada pembagian menjadi dua jenis pidana penjara? Karena pidana penjara yang satu, yaitu pidana penjara seumur hidup, ini waktunya tidak bisa ditentukan. Karena tidak ada orang yang tahu sampai kapan orang itu mati. Maka menurut saya yang lebih tepat, pidana penjara seumur hidup dimaknai sebagai penjara selama terpidana masih hidup sampai meninggal dunia. Ya, pengancaman pidana penjara menggunakan pola antara, yaitu ada minimum umum dan maksimum khusus. Minimum umum ini berarti semua tindak pidana ancaman pidana penjara minimalnya sama, yaitu 1 hari. Sebagaimana ditetapkan di dalam buku ke-1 KUHP. Sementara maksimum khusus maknanya adalah setiap tindak pidana ditentukan tersendiri ancaman pidana penjara maksimalnya. Misalnya pencurian, 362, ancaman pidana penjara maksimum adalah 5 tahun. Pembunuhan biasa, 338, ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Pencurian 5 tahun, pembunuhan biasa 15 tahun. Berapa ancaman pidana minimumnya? Sama. Baik pencurian maupun pembunuhan, ancaman minimalnya adalah 1 hari. Itulah makna pola antara. Jadi antara 1 dengan 5 tahun. Antara 1 hari dengan 15 tahun. Maka dengan pengancaman pidana penjara yang menggunakan pola antara, hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan pidana.
sesuai dengan alasan-alasan yang memberatkan dan meringankan. Kalau kasus pencurian, hakim punya kewenangan menjatuhkan pidana penjara dari minimal 1 hari sampai 5 tahun penjara. Kalau dalam kasus pembunuhan biasa, hakim punya kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dari 1 hari sampai 15 tahun penjara. Itu yang disebut sebagai pola pengancaman pidana minimum maksimum atau berpola antara. Nah, pengaturannya adalah minimumnya umum sama untuk semua tindak pidana, yaitu 1 hari penjara, dan maksimum khusus karena masing-masing tindak pidana mengancamkan pidana maksimal yang berbeda antara satu tindak pidana dengan tindak pidana yang lain. Ya, pidana penjara selama waktu tertentu ditentukan di dalam KUHP maksimal 15 tahun. Tetapi boleh dijatuhkan hingga 20 tahun berturut-turut jika ada pemberatan tertentu. Jadi dalam keadaan normal, pidana penjara dalam waktu tertentu itu maksimal 15 tahun. Apapun kejahatannya. Nah, kecuali untuk tindak pidana yang terdapat pemberatan tertentu. Maka hakim boleh menjatuhkan pidana penjara sampai maksimal 20 tahun. Kalau lebih dari itu tidak bisa. Tidak ada ancaman pidana penjara dalam waktu tertentu sampai 21 tahun, sampai 22 tahun, sampai 23 tahun, tidak ada. Kecuali dalam kasus pelanggaran HAM yang berat. Maka pidana penjara dalam waktu tertentu bisa sampai 25 tahun. Tapi itu hanya khusus untuk pelanggaran HAM yang berat yang meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Tapi kalau untuk kejahatan-kejahatan lain, paling mentok adalah 15 tahun, kalau ada pemberatan maka mentok menjadi 20 tahun penjara. Ya, apa pemberatan sehingga hakim boleh menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu hingga 20 tahun? Yaitu dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu. Atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu. Jadi kalau dialternatifkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara dalam waktu tertentu itu bisa sampai 20 tahun. Sebagai contoh, ancaman pidana untuk pembunuhan berencana 340 KUHP. Yaitu alternatif. Bisa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau karena alternatifnya pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun penjara. Ya, jadi kalau ancaman pidana penjara dalam waktu tertentu dialternatifkan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka bisa sampai 20 tahun. Yang kedua, pemberatan dalam hal batas 15 tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan atau konkursus, pengulangan atau residif, atau karena ditentukan pasal 52, yaitu yang mengatur mengenai abuse of power, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, maka bisa sampai 20 tahun. Misalnya dia melakukan pembunuhan, setelah itu dia melakukan pencurian. Ketahuan, konkursus, maka ancaman pidana maksimal plus sepertiganya. 15 tahun kan yang paling lama dibanding dengan 5 tahun yaitu pencurian, plus sepertiganya. Sepertiga dari 15 tahun adalah 5 tahun, maka sama dengan 20 tahun. Kalau misalnya dia membunuh, mencuri, menipu, menganiaya, maka tetap yang digunakan adalah ancaman pidana untuk tindak pidana yang terberat
yaitu 15 tahun penjara plus sepertiganya, 20 tahun. Jadi berapapun kejahatan yang dia lakukan, ya penghitungannya begitu. Tidak bisa sampai lebih dari 20 tahun. Nah, 20 tahun itu sudah pemberatan dari normalnya 15 tahun. Sama halnya dengan pengulangan residif. Sekarang dia mencuri, besok membunuh. Maka ancaman pidananya adalah 15 tahun plus sepertiganya. Nah, bedanya kalau perbarengan antara satu perbuatan pidana dengan perbuatan pidana yang lain belum diselingi oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, kalau pengulangan sudah diputus oleh hakim perkaranya berkekuatan hukum tetap, kemudian sudah menjalani masa pemidanaan, setelah selesai menjalani masa pemidanaan, belum 5 tahun dia melakukan pengulangan. Maka bisa ditambah dengan sepertiganya, tapi mentok hanya sampai 20 tahun. Tidak bisa lebih dari 20 tahun untuk pidana penjara dalam waktu tertentu. Sama halnya dengan abuse of power. Dia menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan kejahatan, maka bisa ditambah dengan sepertiga. Misalnya dia melakukan pembunuhan, biasa ancaman pidananya 15 tahun, tapi ketika dia melakukan pembunuhan, itu dia menyalahgunakan kekuasaan yang dia miliki, menurut pasal 52 bisa ditambah dengan sepertiganya, yaitu menjadi 20 tahun penjara. Nah, pidana penjara dilaksanakan di lembaga pemasyarakatan atau LP. Sejak tahun 1963, Indonesia telah menggunakan konsep pemasyarakatan. Sehingga istilah rumah penjara yang dulu digunakan sudah diganti dengan LP, Lembaga Pemasyarakatan. Ini ada maknanya. Ketika menjadi rumah penjara, berarti menjadi tempat untuk menjerakan bagi pelaku tindak pidana. Tapi begitu berubah konsepnya menjadi lembaga pemasyarakatan, bukan lagi menjadi tempat untuk menjerakan bagi orang yang melakukan kejahatan. Tapi titik tekannya adalah untuk memperbaiki narapidana sehingga dia bisa kembali hidup normal di tengah masyarakat. Maka disebut lembaga pemasyarakatan untuk melakukan resosialisasi terhadap narapidana. Jadi pidana penjara itu sekarang konsepnya bukan untuk memberikan penjeraan, tetapi memperbaiki narapidana agar ia bisa kembali hidup di tengah masyarakat. Nah, di dalam pidana penjara dikenal ada pidana bersyarat atau percobaan yang diatur dalam pasal 14 huruf A sampai dengan huruf F KUHP. Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan, tidak termasuk kurungan pengganti karena ada kurungan pengganti denda. Nah, kalau ini kurungan maknanya bukan kurungan pengganti denda, tapi kurungan sebagai pidana pokok. Maka dalam putusan dapat memerintahkan untuk tidak menjalani pidana tersebut. Jadi ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun atau kurungan, maka dalam putusannya hakim boleh memerintahkan agar terpidana tidak menjalani pidana itu. Artinya apa? Dia tidak perlu dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan. Kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain. Karena terpidana melakukan tindak pidana sebelum masa percobaannya selesai atau tidak memenuhi syarat-syarat khusus yang ditentukan. Misalnya, dalam kasus penyiraman air keras novel Baswedan. Ketika jaksa menuntut 1 tahun, dan nantinya hakim menjatuhkan pidana kepada 2 terdakwa berupa pidana penjara 1 tahun sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, maka hakim boleh memerintahkan agar 2 orang yang telah dijatuhi pidana tersebut tidak perlu menjalani di lembaga pemasyarakatan. Nah, kecuali ketika masa percobaan dia melakukan tindak pidana.
maka hakim akan memerintahkan kembali untuk dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan. Atau hakim memberikan syarat-syarat khusus dan ternyata syarat-syarat khusus itu dilanggar, maka akan dimasukkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, makanya biasanya ketika hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun, misalnya menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara 11 bulan. Ketok. Nah, boleh begitu saja, atau hakim boleh juga menerapkan pidana penjara bersyarat atau percobaan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara 11 bulan dengan masa percobaan 2 tahun. Maka selama masa percobaan 2 tahun itu, terpidana tidak perlu menjalani di lembaga pemasyarakatan, kecuali selama 2 tahun itu dia melakukan tindak pidana, maka akan dimasukkan di lembaga pemasyarakatan. Nah, itu yang disebut sebagai pidana bersyarat atau percobaan. Tapi kalau hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari 1 tahun, maka tidak bisa diterapkan pidana percobaan atau bersyarat. Tetap terpidana harus menjalani di lembaga pemasyarakatan. Maka kalau ada orang melakukan perbuatan pidana dengan motif yang patut dihormati, atau karena alasan-alasan yang lain, sehingga lebih maslahat kalau dia tidak menjalani di lembaga pemasyarakatan, hakim akan menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 tahun, agar bisa diterapkan pidana bersyarat atau percobaan. Misalnya seseorang yang melakukan penganiayaan, seperti dulu yang dilakukan oleh Pasha Ungu terhadap vokalis The Titans, karena ada rasa cemburu terhadap istrinya. Ditonjok itu oleh Pasha. Dilaporkan ke polisi karena Pasha melakukan penganiayaan. Ya, karena Pasha ini merupakan sumber nafkah keluarga, ketika dia dimasukkan dalam lembaga pemasyarakatan, keluarga bisa terbengkalai. Karena dia satu-satunya sumber nafkah keluarga. Maka kemudian hakim menjatuhkan pidana penjara bersyarat atau percobaan. Nah, tapi syaratnya tadi, hakim harus menjatuhkan pidana penjara tidak boleh lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian terkait dengan pidana penjara juga ada pelepasan bersyarat. Ini diatur dalam pasal 15 KUHP. Jika terpidana telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, sekurang-kurangnya harus 9 bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Ya, misalnya ada orang dijatuhi pidana penjara oleh hakim 15 tahun. Maka ketika dia sudah menjalani 2/3 berarti 10 tahun. Maka bisa diberikan atau dikenakan pelepasan bersyarat. Dia akan dilepaskan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, tetapi ada masa percobaan. Masa percobaan itu maksudnya adalah selama masa itu terpidana tidak melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik. Itu syarat umumnya. Nah, sementara syarat khususnya juga bisa diberikan kepada terpidana yang dikenakan pelepasan bersyarat, yaitu mengenai kelakuan terpidana. Nah, asal saja syarat khusus itu tidak mengurangi kemerdekaan dalam beragama dan berpolitik. Nah, jadi syarat khusus boleh diterapkan sebagai persyaratan untuk diberikan pelepasan bersyarat, tetapi tidak boleh mengurangi kebebasan dia dalam beragama dan berpolitik. Nah, berapa lama masa percobaan itu? Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah 1 tahun. Kalau tadi ada orang yang diputus oleh pengadilan berupa pemidanaan selama 15 tahun penjara, dia sudah menjalani 2/3, artinya 10 tahun, maka sisanya 5 tahun.
Nah, masa percobaannya 5 tahun ditambah 1 tahun, maka masa percobaannya 6 tahun. Nah, dalam masa percobaan itu dia harus mentaati syarat umum yang telah ditetapkan dan syarat khusus tertentu, yaitu pelepasan bersyarat. Maka jangan heran kalau banyak terpidana yang belum lengkap dia menjalani masa pemidanaan sesuai dengan putusan hakim, dia sudah dikeluarkan dari lembaga pemasyarakatan. Nah, berarti dia diberikan pelepasan bersyarat karena telah menjalani 2/3 dari lamanya pidana penjara. Seperti yang dulu diberikan kepada Ariel ketika sudah diputus oleh hakim karena dia melakukan tindak pidana pornografi, sudah menjalani masa pemidanaan lebih dari 2/3, kemudian diberikan pelepasan bersyarat. Ya, tetapi pelepasan bersyarat itu bisa diberikan sekurang-kurangnya terpidana harus sudah menjalani masa pemidanaan selama 9 bulan. Jadi kalau belum sampai 9 bulan, meskipun sudah sampai 2/3, tapi kalau belum sampai 9 bulan, maka tetap tidak bisa diberikan pelepasan bersyarat. Nah, misalnya diputus oleh hakim dengan pidana penjara 2 tahun. 2/3-nya berarti berapa? 18 tahun. 18 bulan. Oh, mohon maaf. Misalnya 1 tahun aja deh. 1 tahun. Berarti 2/3-nya adalah 8 bulan. Ya, ketika dia sudah menjalani masa pemidanaan 2/3 atau 8 bulan, itu dia belum bisa diberikan pelepasan bersyarat. Kenapa? Karena masih kurang dari 9 bulan. Nah, baru kalau dia sudah menjalani 9 bulan, baru dia dapat diberikan pelepasan bersyarat. Ya, bagaimana di dalam rancangan KUHP? Ya, terdapat perbuatan pidana tertentu yang diancam pidana penjara dengan sistem minimum khusus, maksimum khusus. Ya, kalau sekarang dalam KUHP kan sistemnya minimum umum, maksimum khusus. Minimumnya semuanya 1 hari penjara. Maksimum khusus karena setiap tindak pidana ada ancaman pidana maksimalnya. Ya, kecuali dalam undang-undang pidana di luar KUHP, misalnya dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, itu ada aturan mengenai minimum khususnya. Ya, di dalam rancangan KUHP diakomodasi. Ada pengancaman pidana minimum khusus tapi untuk delik-delik tertentu. Untuk apa tujuannya? Adanya sistem minimum khusus untuk diterapkan terhadap tindak pidana yang dinilai memiliki tingkat keseriusan yang tinggi dan perlu ditanggulangi dengan tegas agar jangan sampai pelakunya dihukum terlalu ringan. Ya, 1 hari kan terlalu ringan itu untuk pelaku tindak pidana korupsi, maka tetapkanlah minimal 4 tahun penjara. Maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di bawah 4 tahun. Yang kedua, alasannya menghindari disparitas putusan pengadilan terhadap suatu tindak pidana atau disparity of sentencing. Perbuatannya sama-sama korupsi berupa penyuapan. Tetapi yang satu diputus oleh hakim 2 tahun, yang satu diputus oleh hakim 10 tahun. Padahal kasusnya sama, suap penyuap dengan nilai yang juga sama. Yaitu terjadi disparitas. Jomplang putusan pengadilan terhadap satu kasus dengan kasus yang lain, yang sejenis. Karena itulah agar tidak terjadi disparitas ditetapkan ada sistem minimum khusus, minimal 4 tahun. Ya, terserah, silakan hakim menjatuhkan pidana penjara, tapi minimal 4 tahun. Maka itu akan sedikit mengurangi disparitas dalam putusan pengadilan. Kalau terjadi perbedaan, maka perbedaannya tidak sangat mencolok. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menghindari pidana penjara yang pendek.
Makanya hanya diterapkan untuk serious crimes, kejahatan-kejahatan yang serius agar hakim tidak memutus dengan pidana penjara yang pendek. Ini pengaturan di dalam rancangan KUHP yang berbeda dari KUHP yang saat ini berlaku terkait dengan pola pengancaman sistem minimum khusus, maksimum khusus, bagaimana diakomodasi oleh rancangan KUHP. Yang sekarang di luar KUHP pun sebenarnya juga sudah diterapkan. Tetapi KUHP menerapkan sistem minimum umum, maksimum khusus.